Frustrasi dia guys, minum lagi. Gol. Oke guys, welcome back to my video channel Jovan Faldino. Oke, balik hari ini ke video vlog Jovan Faldino. Apa kabar kalian semuanya? Pastinya, dan saya doain selalu dipegang hati, sehat-sehat selalu ya guys. Hari ini aku mau ngobrol guys, kedatangan tamu ini ke tempat dimana aku tinggal di apartemen yang kecil ini. Dan di sebelahku ini ada seorang cowok ini guys, maksudnya bisa dikatakan jomblo. Oh nggak jomblo ya? Enggak jomblo. Oke, mari kita kenalan bareng. Oke, kenalkan diri sama dulu. Kenalkan diri dulu. Siapa nih? Nama gua Aska. Gua dari Jakarta. Udah. Lagi. Apa lagi? Jakarta. Umur berapa? Umur gua 20. Tahun depan gua 21. Oh 21 guys. Jadi di sampingku ini namanya Aska guys, dari Indonesia pastinya karena kita bisa bersama. Iya lah. Dan kebetulan si Aska ini jadi salah satu partner kerja di tempat kerjaku di Lord. Seperti kalau kalian yang kemarin penasaran itu siapa bang? Nah sekarang kan aku mau buat vlog nih. Nah buat vlognya ini ya kebetulan di sampingku aku membuat vlog bersama Aska gitu loh. Jadi yang pengen kepo-kepo tentang Aska karena kan aku sering-sering bikin story video-videonya Aska ya kan, kerjaan Aska ya ini dia anaknya. Inilah orangnya. Jadi kita mau tanya-tanya nih ke Aska langsung. Aska, Iya. udah berapa lama di sini? Gua di sini udah setahun sih. November kemarin setahun gua. Tahun kemarin. Oh, setahun kemarin ya datangnya. Ya, gua datang 2021. Terus ya November 2022 kemarin udah setahun lah. 17 November gua datang. Oke. 21. Jadi Aska udah sama setahun ya. Jadi pertama kali ketemu Aska itu waktu kita bikin acara ya, Ada acara anak PMI ya, yang pokoknya anak-anak apa ya, kayak apa sih namanya kalau istilahnya pekerja iya dari Indonesia ya. Yang tinggal di sini. Jadi Aska kebetulan datang juga. Sebenarnya saya sih belum kenalan, akhirnya kenalan di situ. Cuma ya udah pernah lihat foto-fotonya gitu si Aska. Iya. Karena kebetulan oh ya ngomong-ngomong, kenapa kok bisa datang di sini? Lu kalau ada di rumahnya ini kenapa? Dalam mau kuliah, sekolah atau gimana? Sebenarnya tujuan utama datang ke sini itu kuliah sebenarnya. Cuman karena apa ya, peraturan mau bikin maksudnya peraturan ingin kuliahnya itu tuh agak ribet mas. Kenapa? Karena gua ini tuh harus bisa bahasa Romania dulu. Oke. Karena kebetulan gue kan memang suka film kan, jadi gue pengen lanjutin jurusan perfilman di sini. Ada juga kebetulan, tapi sayangnya jurusannya ini nggak ada bahasa Inggris, nggak ada sesi Inggris, jadi Romania semua. Oke. Gitu. Jadi gue harus ikut program namanya preparatory year. Itu semua kampus rata-rata di sini tuh emang nyediain lah. Cuman sayangnya gue udah terlalu telat karena masalah dokumen gue belum diapostil, belum legalisir lah segala macam. Jadi ya udah last minute banget, gue kudu ngirimin dokumen gue ke Indonesia lagi untuk diapostil 3 dokumen. Oh, jadi juga ada Translate juga belum. Misalnya yang aku tahu sih nggak hanya untuk bekerja ya, untuk kuliah pun di sini tuh ya bukan ribet banget ya, complicated ya masalah dokumen-dokumen itu. Pokoknya per dokumenan tuh yang harus dilegalisasi, translate segala macam ya kan. Iya. Oke guys, jadi yang buat teman-teman dari Indonesia mungkin yang di luar dari bidang bekerja, ada yang melihat video ini salah satunya Aska, gua ngasih contoh karena gue share ke kalian, meskipun dia mau kuliah di sini tuh ribet banget, di Indonesia aja juga agak ribet untuk dia pendaftaran. Tapi gue ribet ini karena kan gue ini kan bukan ngambil beasiswa. Iya benar. Pure pengen ya udah cari kampus di sini, gue daftar di situ. Oh, gitu. jadi kalau beasiswa kan mereka kan udah di cover kan sama misalnya pemerintah atau si kuliahnya si kampusnya ini. Oh, jadi untuk yang individual mandiri sama yang dapat beasiswa Erasmus itu lebih mudah yang Erasmus ya? Bisa jadi lebih mudah.
Kalau di sini kan gue bedanya sama gue tuh, gue lebih pure aja, pengen nyari kuliah di sini. Oh ada nih kebetulan nih jurusan yang gue suka, ya udah gue ambil gitu. Cuman prosedurnya agak. By the way, lu mau ambil fakultas apa? Tadi perfilman. Oh perfilman. Oh iya, jadi basicnya Aska ini emang orang film guys, jadi direktur sutradara gitu, yang bikin konsep-konsep gitu. Cuma sekarang ya tidak terpakai. Tidak terpakai dan melenceng dia. Sayang hati saya. Keluar dari haluan ke mendalami sekarang di bidang horeca, hotel, restoran, dan cafe, misalnya hospitality industry gitu guys. Oke, ngomong-ngomong soal kerjanya ya kan, udah berapa bulan lu kerja di tempat kerjaan itu sekarang? Yang sekarang? Iya. 2 bulan lah, dari November. Iya, 2 bulan. Nah, terus sebelum join kerja tempat aku kerja, kita barengan, lu punya experience kerja di mana? Apa tinggal di rumah aja atau gimana? Sebelum di sini lah. Iya, selama di sini sebelum gua kerja di tempat Mas Kulinarion itu gua kerja di bawahnya sepupunya bokap angkat gua. Oke. Bokap angkat gua orang sini. Oh, orang Romania ya. Oh, that's why. Jadi ya ikut ke sini guys. Iya, karena terus. Nah, ya gua kerja di bawah sepupunya bokap angkat gua. Itu kerjanya tuh teknologi semua lah pokoknya. Kalau Mas tahu mining kayak kripto, segala macam lah gitu. Nah, gue ini bagian miningnya. Jadi si sepupunya bokap gue itu tuh kayak dia tuh punya mining machine gitu, mining rig namanya. Itu kan isinya tuh mining rig kayak ada VGA, motherboard, ya pokoknya perkomputeran lah gitu. Nah di situ ya lumayan lah kepake ilmunya karena gue kerjain suatu hal kayak gitu, gue jadi paham sekarang tentang komputer. Kalau dulunya sebelum gue bener-bener buta lah, tapi semenjak gue kerja di situ gue gue paham. Ini apa motherboard, ini VGA segala macam, terus ngerakit komputer pun gue sekarang jadi bisa. Terus sebenarnya nggak tahu ya, mungkin kalau untuk seumuran waktu itu bisa dibilang worth it sih, gitu. Bisa worth it lah. Oke. Cuman ya untuk sekedar uang jajan. Untuk sekedar uang jajan lah segala macam. Buat beli cimeng oh enggak? Beli wit. Sorry, beli minuman. Ya, maksudnya beli Coca-Cola, soft drink, makanan, ya. Beli shawarma. Beli shawarma. Oh, kopi dulu. Minum dulu. Dorong pakai kopi kan. Oke, lanjut ya. Gitu. Ya pokoknya untuk penghasilan di waktu itu emang worth it lah. Oke, sekarang gua mau tanya lagi nih. Jadi setelah itu lu join sama gua. Nah, selama lu tinggal nih setahun lebih nih, lu merasa gimana tuh tinggal di Romania ini? Pindah dari Jakarta, kota yang ramai, kota apa, semua teman-teman lu di sana dan cewek lu tinggalin di sana juga ya kan, keluarga lu. Terus lu pindah ke sini, hanya tinggal sama orang tua, nyokap lu, terus lu nggak punya teman siapa-siapa. Mungkin lu ngobrol teman-teman lewat video call ya, maksudnya lihat di online dari sosial media. Tapi selama lu tinggal hampir setahun di sini, jarang ketemu orang Indonesia, itu gimana? Perasaan lu, jujur berat ya? Berat banget. Kayak pertama gue pindah ke sini, nyampe sini tuh gue bener-bener, bahkan sampai sekarang gue tuh masih homesick. Bener-bener homesick banget. Gitu. Karena gini, homesicknya maksud apa nih? Kangennya cewek apa? Semuanya. Kangen sama cewek gue, kangen sama temen-temen gue, kangen sama lingkungan rumah gue, gitulah. Dan kangen sama, ya intinya suasana di Indonesia lah, jajanannya segala macam. Karena gini, ketika gue ada momen gue tuh kayak, gue lagi homesick nih misalnya, gue lagi ketika homesick, tapi gue tuh kayak ngelihat misalnya paling kecil adalah McD, KFC di sini, ya kan? Karena jujur aja, menurut gue KFC, McD di sini beda tuh nggak bervariatif, nggak variatif, justru lebih variatif di Indonesia. Karena itu gue harus dan taste-nya lebih enak di Indonesia. Nah, karena masalah itu jadi bikin ke-trigger komisi gue. Anjir, gue jadi kangen lagi sama Indonesia karena Indonesia lebih variatif, bla 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 bla. Itu, intinya terus sekarang masih dengan cuaca kayak tadi kan turun salju, hampir turun salju dikit. Dingin, gimana? Handle cuaca di sini. Kalau pertama Romania. Karena ya tahun pertama lah gue tinggal di sini kan, karena kan gue baru landing di sini tuh udah fall, udah gugur, musim gugur.
itu gue dingin banget lah, nggak ada persiapan. Jadi gue pas landing gue pakai jaket tipis, jadi gue kedinginan gitu. Ya terus akhirnya ngelewatin winter, gue bener-bener gak kuat banget lah gitu. Bahkan kalau di apartemen orang tua gue itu ada heater, gue tuh nongkrong di heater gitu. Beneran gue heater dulu karena dulu gue masih gak kuat sama dingin. Shock banget gitu. Iya. Terus ya akhirnya kan gue biasain sampai sekarang pun gue udah biasa gitu. Jadi gue keluar tuh udah biasa aja. Gitu lah. Ya udah tau lah cara menghandle-nya. Cuman kalau dingin sih masih dingin. Oke Kak. Dan terus mau tanya lagi, selama lu setelah itu akhirnya lu bersosialisasi, akhirnya ketemu kan sama kita semua anak-anak kayak teman Indonesia ya, yang bekerja kemarin yang gua upload video kemarin guys. Kalau kalian nonton video yang kemarin itu akhirnya Aska ketemu sama aku juga, terus aku kenal ke teman-teman lainnya, bersosialisasi, akhirnya dia agak mulai ada teman ya. Karena gini, sebelum gue ketemu sama anak-anak lain di acara itu, ya gue tuh bener-bener gak ada siapa-siapa gitu lah. Gue cuman bisa video call dong sama cewek gue. Terus gue Discordan, ada Discord nama aplikasinya itu sama teman-teman gue, terus main game bareng sama teman-teman gue. Itu udah. Dan itu gue juga kerja di sepupunya bokap gue, itu tuh juga benar-benar ya lumayan stres lah gitu kan. Kerjanya stres, nyampe rumah cuman begitu doang lah hidup gue. Nah karena nyokap gue kebetulan kenal sama si pembuat acaranya itu di rumahnya, akhirnya nyokap gue ngajak gue, Aska ayo Pak ikut yuk. Di sana ketemu sama orang-orang Indonesia, kumpulan orang-orang Indonesia, siapa tahu saya bisa dapat kerjaan baru di situ dari kenalan-kenalan mereka. Terus Bunda juga kenal sama Mas Yovan gitu, jadi nyokap gue tuh tahu lah sama Mas Yovan gitu kan, temenan. Akhirnya ya udah nyokap gue ngajak dan akhirnya gue ketemu ngobrol-ngobrol, so akhirnya ya udah gue dapet teman. Dan ternyata dikira gue, karena kan daerah rumah gue, maksudnya gue kan tinggal sama orang tua gue, daerahnya itu tuh jauh, ujung banget lah, ujung banget. Dan gue tuh kayak ngerasa gue sama nyokap gue doang satu-satunya orang Indonesia yang tinggal di daerah situ. Dan ternyata ketika gue ngobrol sama anak-anak Indonesia di acara itu, anjir ternyata semuanya ada di daerah gue juga. Daerah Bercen, daerah situ banyak. Daerah ada namanya daerah Popes di daerah Bercen itu adalah banyak juga. Dan ada beberapa juga mbak-mbak yang baby sister juga yang kerja di situ. Jadinya anjir ternyata ada loh orang Indonesia di situ. Jadi lu seneng banget ya kan? Seneng. Bagus lah bro. Akhirnya di sini ya ada teman lah di sini. Jadi benar. Setiap pulang kerja atau kalau gue lagi gabut, gue main lah ke mereka gitu, ke apartemen mereka gitu. Mereka tinggal bareng satu apartemen gitu. Gitu. Itu sih kalau sepengalamanku sih kayak gitu guys ya. Jadi waktu aku tinggal di Romania itu, aku tinggal di Konstanza guys, di mana Konstanza itu cuma one and only one Indonesian. It's me. Iya, serius itu. Setelah itu datang lagi cewek orang Bali nikah sama. Setelah itu sekarang nih lu udah kerja nih. Gua mau tanya nih jujur nih, selama lu kerja di sini gimana nih perasaan lo? Lu suka banget sama kerjaan yang istilahnya di luar haluan lu lah, di luar background lu suka mau film, suka game, terus akhirnya kerja sebagai seorang istilahnya ya itulah di hospitality industry, melayani orang ya kan, memberikan layanan gitu, gimana? Pertama-tama perasaan gue itu malu karena gue kan nggak pernah di bidang hospitality ya karena kan konsep hospitality kan kita harus ramah dengan semua orang yang ada di situ. Dan jujur gue itu emang orangnya tuh nggak bisa begitu gitu kan. Gue nggak terlalu bisa, maksudnya nggak pede lah untuk bisa menyalurkan sebuah keramahan ke orang lain gitu kan. Tapi ya udah kan namanya nih kerjaan gitu kan, ya gue mencoba lah. Bahkan sampai sekarang terkadang gue suka malu, misalnya ada tamu ya kan yang datang terus kita harus melayani, itu terkadang gue masih malu. Apalagi parahnya adalah mereka itu kan ngomongnya orang Romania kan, ngomong Romania, gue kan nggak bisa Romania gitu. Gue ngerti, cuman nggak bisa ngomong gitu. Akhirnya gue langsung minta maaf, sorry I cannot speak bla bla bla, I cannot speak Romania gitu. Ya mudah-mudahan gue masih bisa lebih terbiasa lah gitu, masih bisa, maksudnya lebih terbiasa lagi mudah-mudahan.
Ya kalau malu sih sekarang masih ada malu-malunya. Tapi overall sih kayak bisa dibilang menarik juga karena menarik, ya. Ya gimana, maksudnya gue keluar dari haluan gue sebelumnya, pindah ke haluan baru yang benar-benar belum pernah gue coba. Ya it's okay lah. But so far do you enjoy? Yeah, I really enjoy it. You really enjoy. Okay, this is the important thing. Yeah, as long you enjoy then that's it. Terus masalah penghasilan nih, you satisfied with the home working hours? And no salary for the moment is okay for you? Yeah, it's okay. 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 And kita nggak ngomongin masalah kerjaan, tapi paling nggak biar anak-anak tahu gitu loh. Jadi kan banyak anak juga penasaran gitu kan. Ada beberapa teman-teman yang sempat kita kerja juga, mereka juga kayaknya istilahnya iri, pengen kerja juga di situ kan. Wah enak banget nih kayak gini, kerja santai gitu. Emang gimana? Jam kerjanya oke nggak? Jam kerjanya oke. Oke banget. Ya fleksibel lah ya. Fleksibel. Gitu. Karena boleh gue jelasin ya? Iya, boleh. Jujur aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jujur aja emang di sini kan. Hidupnya nggak settingan, berarti nggak apa ada nih. Jam kerjanya gini. Karena gini ya, sebenarnya tuh gue orangnya kan karena terbiasa dengan syuting film, gue tuh udah kerja lebih dari 13 jam. Gue pernah kerja 20 jam karena syuting kan suka gak nentu, sampai gue hampir pingsan pernah dulu. Jadi gue udah terbiasa dengan waktu kerja lebih dari 8 jam, 10 jam, bla bla gitu kan. Dan itu lebih produktif, sedangkan kalau di kerjaan gue sekarang itu oke, 8 jam, fleksibel lah segala macam, tapi selalu banyak sela-sela untuk istirahat, santai. Udah santai ya, benar. Lebih santai. Ya lebih santai. Ya ini kan boring lah. Iya, terkadang juga ada boring yang karena gue juga lebih terbiasa produktif. Iya, karena gue dulu sering syuting-syutingan, capek-capekan produktif, sedangkan di sini kayak lebih nyantai, jadi ada lah rasa-rasa bosan kan gitu, kayak aduh. Makanya kadang gue suka nanya ke Mas Evan, gue harus ngapain nih biar gue ada kerjaan aja lah gitu. Iya, jadi istilahnya kalau sekarang sih kita nyari hal-hal yang ya santai lah. Apalagi gue kan udah bosan, jadi cari kalau bisa cari yang santai aja kerjaan, tapi lumayan gajinya guys. Oke. Nah sekarang kita nggak bahas kerjaan bro, terus sekarang kita bahas mungkin tadi udah aku tanya-tanyain ya tentang diri lo, terus plan lu ke depan gimana nih? Plan yang ke depan? Lu pengen stay for good here, or you back to Indonesia, or you want to, I don't know, what you have a plan? Biar kasih masukan ke teman-teman semua yang tinggal di sini juga atau yang di Indonesia, sharing your experience of life. Ya menurut lu, kalau gua tanya nih yang enak gak sih untuk stay for good di sini, atau kita enak kan di Indonesia daripada di sini? Menurut gua gini, ada enaknya untuk stay for good asalkan lu ada teman sih menurut gua. Gitu. Oke. Karena dulu kan gue emang gue tuh sebenarnya rencananya di sini adalah stay for good di sini karena gue sama orang tua gue. Tapi di waktu tahun kemarin gue kan nggak punya teman, ya kan, maksudnya nggak punya teman di sini. Gue dulu kepikiran pengen punya teman Romania, cuman kayaknya agak susah. Seenggaknya kayak gue berharap mungkin ada lah gue temenan sama orang-orang Indonesia datang ke sini, gue temenan sama mereka. Dulu gue berharap begitu, tapi ya alhamdulillah sekarang ada gitu. Jadinya kalau untuk stay for good, gue jadinya bisa kayak ngerasa di Indonesia lagi gitu loh. Gue kan di Indonesia kan punya banyak temen segala macam, gue bisa main-main, bisa nginep di rumahnya. Nah di sini pun sama. Kalau misalnya ada orang Indonesia dan mereka punya tempat tinggal atau mereka tinggal sendiri atau bareng, ya gue bisa main ke rumahnya. Kalau gue lagi gabut dan dia pun juga lagi ada waktu, gue main ke rumahnya dia. Menurut gue gitu sih. Jadi menurut gue stay for good itu, menurut gue yang enaknya adalah ya, kalau lu punya temen, ya kan, ya lu bisa lah enjoy stay for goodnya. Kalau nggak ada temen sih ya nggak enak ya. Siap-siap aja nikmatin rasa kesendirian. Iya, homesick pasti. Homesick. Iya, lebih banyak homesick. Karena kita ngerasa sendiri, jadi tuh mikirnya, aduh, gue jadi kangen di Indonesia. Gue punya banyak teman, rame di Indonesia, tapi di sini enggak. Jadinya malah pikiran tuh overthinking tuh homesick mulu gitu loh. Terus ngomongin, lu kan ngomongin lainnya ya, yang lebih seru lagi.
lu kan punya cewek nih, pacar ya. Iya. Nah, sekarang kan otomatis kan LDR dong. Iya. Long distance relationship. Iya. Gimana nih lu menghandle semua ini? Jadi gimana lu menghandle-nya? Menghandle-nya sih. Ya kasih pengalaman lah, sharing pengalaman. Ya sebenarnya berat sih. Berat ya? Berat banget. Ya, berat banget ya. Berat banget. Cuman ya sebisa mungkin gue menganggap ini tuh kayak biasa aja lah gitu. Walaupun sebenarnya di belakang tuh berat. Gue masalah gini. Ya cewek gue yang kan terkadang kan suka laporan gini-gini aku lagi gini, aku bla bla bla, kayak misalnya dia cerita kalau dia lagi sedih bla 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 gitu kan. Ya itu gue sering tanggepin. Terus kadang-kadang kalau kita juga harus komunikasi lewat video call tiap hari gitu kan. Ya pokoknya ya seneng lah, gue seneng tiap malam itu video call. Cuman yang bikin gue masih beratnya tuh ya kita pacaran cuma video callan doang gitu loh. Itu quality time-nya cuma video callan doang. Gitu. Dan kadang suka bikin gak enaknya tuh adalah masalah koneksi. Misalnya lagi video call tiba-tiba koneksi terputus, akhirnya kita gak bisa video callan semalaman lah gitu kan. Oke. Terus masalah perbedaan waktu tuh paling berat sebenarnya. Iya ya, beda 5 jam. Beda 5 jam. Sekarang kan karena lagi winter, Romania dan Indonesia tuh 5 jam bedanya. Jadi sekarang tuh jam berapa nih? Jam 1 berarti di situ jam 6. Jam 6 maghrib. Jam 6 maghrib. Iya. Gitu. Sedangkan kalau gua kerja, kadang gua sampai jam 7, jam 10 malam bahkan kerjanya dia udah subuh jam 10 udah dini hari. Dan gua gak ada waktu untuk bisa video callan sama dia, tapi ya untungnya ya kita saling mengerti aja lah intinya. Gitu. Handle-nya ya intinya kalau menurut gue LDR itu ya saling percaya aja lah gitu ya, bro. Saling percaya aja. Terus terakhir nih, biar cewek lu makin kuat ya, makin percaya sama lu, ada yang lu mau sampaikan dari sini dong, dari YouTube. Jadi biar lu emang bener-bener serius nih, lu kan YouTube gua kan makin banyak dilihat orang. Jadi paling enggak nanti lu sampai di sini kalau emang benar-benar lu ya kasih itulah pesan-pesannya buat cewek lu, salamnya buat cewek gue atau yang lain-lain, ceweknya sama teman-teman lu lah yang di Indonesia, terserah lu sampai di sini, sampai kayak iya sampai lewat video ini apa yang lu mau sampaikan sama cewek lu. Oke, misalnya kalau cewek gue ngeliat di video ini ya gue sih cuma pengen sampein ke dia adalah tetap kuat ya. Yang pengen gue sampaikan pertama ke cewek gue dulu ya, intinya gini, kalau kamu nonton ya siapa namanya ceweknya? Rahasia gue tahu, udah tahu. Iya, cukup dia tahu aja. Oke. Cukup dia tahu. Ya terus ya pokoknya kalau kamu nonton ya tetap kuat lah diri kamu, terus tetap bisa ngejaga kesehatan karena sekarang kamu kerjanya jauh dari rumah ke tempat kerja kamu tuh gila jauhnya, kamu naik kereta lah segala macam gitu kan, pulangnya kadang kamu lembur malam gitu. Jadi intinya please jaga kesehatan kamu dan tetap kuat ngejalanin sehari-hari kamu. Nah ini gitu. Terus ada lagi? Udah lah. Ya kalau untuk ke teman-teman ya, ke teman-teman. Kok gitu aja sama cewek kan? Kalau jaga kepercayaan gua gitu, masa gitu aja kan? Kalau gue itu kayak ngomong sama teman, hati-hati kok. Ya jangan sampai atau apa gitu. Iya sama apa? Sebenarnya banyak banget ya. Oke. Banyak banget sebenarnya yang gue sampaikan. Intinya buat ceweknya Aska yang lagi nonton ya, intinya Aska itu sayang sama lu. Jadi Aska itu percaya sama lu. Jadi Aska harus di sini. Jangan sering-sering curhat sama saya juga. Ya gitu. Ya enggak juga gitu. Maksudnya curhat-curhatnya yang curhat-curhat itu doang, enggak curhat-curhat gitu. Ya pokoknya Aska nggak nakal deh di sini, tenang aja. Oke, buat teman-temannya, kalau buat teman keluarga lu lah di Indonesia, jangan temen dulu, keluarga yang penting. Anjir, masa temen-temen, keluarga yang nih keluarga ya yang di Indonesia gimana? Pertama pengen gue sampaikan ke nenek gue dulu. Ya sama mana nenek, gue manggil nih karena Sunda. Ya pokoknya
Nin kalau misalnya tiba-tiba nemu di video ada muka Aska di sini ya, nonton, pokoknya ya Asus pengen pesan kayak ya semoga Nin di situ bisa lebih apa ya, bisa tetap sehat di situ. Kan apalagi sekarang kan Nin tinggal sama mantu Nin di sana gitu kan, dan Om juga sering keluar kota segala macam, yang mudah-mudahan bisa tetap akur. Nggak, pas halusnya ngejaga relasi. Jaga relasi, aku ya aku. Iya, iya. Akur tuh kayak kasar. Iya gitu ya. Pas halusnya menjaga hubungannya, komunikasinya baik. Komunikasinya tetap dijaga, relasinya tetap dijaga lah. Antara ipar dan antara mantu dan mertua gitu. Tapi berat banget bro. Kalau gua sih berat banget kalau ya emang, tapi ya itulah. Ya itulah. Kadang kan ya nggak semuanya semua kan jalan sejalan. Ya sejalan. Ya mudah-mudahan aja ya bisa saling menemukan jalan keluarnya. Dan gue juga yakin sih, maksudnya nenek gue juga orang yang baik lah, dia bisa apa ya, bisa handle untuk menjaga relasi satu sama lain tuh, nenek gue tuh jagonya. Gitu. Jadi ya mudah-mudahan Nin bisa ya tetap menjaga relasi sama mantu Nin. Menyebut nama ya. Ya. Sensor aja. Oke. Terus tetap sehat juga lah gitu kan, dan kalau bisa juga setiap Sabtu atau Minggu ya adalah acara kumpul-kumpul keluarga kecil-kecilan kayak bareng ke klub gitu. Bercanda nih. Maaf. Emang gini orangnya bercanda. Sorry, gua orangnya kan bercanda. Dia bisa menerima. Sorry. Selalu. Ya intinya adalah acara-acara maksudnya sering kumpul karena kan anaknya satunya tuh emang agak dekat rumahnya sama nenek gua gitu. Ya ketemulah sama cucu-cucunya kan karena masih pada kecil, mainlah bareng. Intinya gitu. Ya intinya by the way ini vlognya bukan surat keluarga. Oke guys, itu aja vlognya hari ini. Dan udah penasaran sama si Aska ini, ya ini cowok young boys from Jakarta. Dan terima kasih sudah nonton video vlog Jovan Valentino hari ini, karena udah berapa menit, udah lama ya. Jadi terima kasih udah nonton. Jadi biar sharing experience live selama di Romania dengan Aska, bisa kalian bisa pergi lah buat teman-teman, mungkin ada setelah nonton video ini dapat menginspirasi lah si Askanya, dari Aska, cerita Aska ini. Dan sekarang kita mau lanjut ke games karena Aska ini anak gamers. Untuk PlayStation, FIFA dia selalu kalah guys. Gak belum pernah kalah yang dua. Jadi hari ini bukan dia mau datang ke sini nggak hanya nge-vlog bareng, tapi harus main juga sama Aska. Gue gamers, cuman bukan gamers bola. Sorry. Oke. Untuk gamers. Oke kak. Tembak-tembakan. See you and other video. Thank you for watching. Bye. Iya, masih otak-atik aja dia dari tadi. Udah? Ya. Oke. Mana ini? Oke. Kita lanjutin lagi guys, pertandingan antara FC Barcelona melawan Real Madrid. Siapakah pemenangnya? Ketat. Hah? Ketat. Frustasi dia guys. Ganti formasi lagi guys. Aduh, gimana ini 4-0. Enak comeback dia.